Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI, salam guru peradaban. Ya. Hari ini kami sedang bersama Ustadz Dr. Mardan Umar, Magister Pendidikan. Beliau merupakan seorang alumni dari Prodi PAI. Tahun berapa Ustadz? Masuk 98, selesainya 2002. Oh ya, selesai tahun 2002. Dan saat ini beliau mengajar di IAIN Manado sebagai dosen dan diamanahkan menjadi ketua ikatan alumni ya, fakultas. Sekretaris atau yang fakultas? Oh, kalau fakultas Ketua, ya? ketua. Iya, ketua ikatan alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukannya apa ini Ustadz sekarang? Ya, seperti biasa kesibukan sebagai dosen kita mengajar, meskipun sekarang masih suasana masih libur ya. Masih belum mulai perkuliahan. Kemudian selain mengajar ya membuat artikel untuk penelitian dan juga insya Allah pengabdian masyarakat. Selain tugas di rumah moderasi beragama IAIN Manado sebagai sekretaris. Kalau sebagai ikatan alumni Fakultas Tarbiyah, setelah ini mungkin sudah selesai masa kepengurusannya dan akan diberikan kepada alumni yang lain sebagai ketua karena sudah selesai dan sekarang pun sudah sekretaris alumni tingkat institut. Jadi tidak boleh rangkap di fakultas. Oh, siap. Kalau yang kesibukan di luar Ustaz gimana? Kalau kesibukan di luar, alhamdulillah masih diberikan amanah di beberapa organisasi sosial keagamaan, baik sebagai ketua forum komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian juga di Perhimpunan Remaja Masjid, Dewan Masjid Indonesia, kemudian juga pembina beberapa komunitas. Ya, ini Ustaz, sebagai seorang alumni Prodi PAI, tentu punya pengalaman Ustaz ya dalam dunia pendidikan. Ustaz bisa bercerita secara umum dulu Ustaz. Panjang nih kalau bercerita panjang ya. Gak apa-apa Ustaz, biar 2 jam aman. Pengalaman Ustaz. Dulu Ustaz S1-nya di sini lulus tahun 2002, terus lanjut itu di Universitas Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya. Di UPI. S2 itu. Ngambil apa Ustaz? Prodi Pendidikan Umum dan Pendidikan Nilai, konsentrasi ilmu pendidikan agama. Oh, kalau yang S3-nya? S3-nya di Prodi Pendidikan Umum dan Karakter. Jadi pendidikan umum dan karakter. Ustaz boleh berbagi pengalaman kenapa sampai menjadi seorang dosen, itu bagaimana ceritanya? Ya. Kan sebelumnya di Unima Ustaz. Betul. Ya? Jadi awal menjadi sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sebagai seorang alumni Prodi PAI. Waktu itu impiannya adalah menjadi guru. Salam guru peradaban itu. Jadi pendek saja waktu itu harapannya menjadi guru karena kita di Prodi PAI waktu itu jurusan pendidikan agama Islam waktu itu di 98 sampai 2002 kita memang dipersiapkan untuk menjadi guru dan kita mendapatkan akta 4 waktu itu, akta mengajar itu tertulis sebagai SIM, surat izin mengajar di tingkat sekolah menengah atas gitu ya. Nah, sekolah paling tinggi di sekolah menengah atas. Maka harapannya waktu itu hanya menjadi guru PAI. Namun kemudian ketika mengikuti tes rekrutmen guru, jadi CPNS, jadi PNS waktu itu tidak lulus jadi guru SMP. Tidak lulus guru SMP, tes lagi jadi guru, tidak lulus lagi menjadi guru. Waktu itu sempat mengikuti tes CPNS sebagai Widya Iswara juga peringkat ketiga dari 2 yang lulus dan akhirnya suatu ketika mendapatkan informasi bahwa di Universitas Negeri Manado ada formasi untuk dosen PAI. Ya coba saja
mengingat waktu itu banyak sekali yang ikut mendaftar, kakak-kakak senior, jadi ikut mendaftar di sana. Alhamdulillah lulus sebagai dosen pendidikan agama Islam. Tahun berapa itu? 2006. 2006. Jadi 2006 itu terangkat jadi dosen PAI di Universitas Negeri Manado. Waktu itu sudah selesai S2 atau belum? Waktu itu masih bisa formasi S1 jadi dosen. Jadi waktu masuk dosen? Ya, masih S1. Jadi ternyata ijazah STAIN waktu itu, Prodi PAI itu bisa digunakan jadi dosen. Insyaallah. Luar biasa. 2006 Ustaz ya? 2006. Berapa lama Ustaz di Unima? Di Unima dari 2006 sampai 2020. 2020 ya? 2020. Karena di 2021 sudah jadi dosen YIN. Gimana itu Ustaz? Kenapa sampai? Ya, sebenarnya pengalaman jadi dosen itu ketika masuk di Unima 2006. Kemudian studi S2 ya karena kita waktu itu diharuskan untuk S2 dosen itu, maka istilahnya dalam tanda petik kita diusir lah dari kampus, segera S2. Maka berangkatlah ke UPI dengan pertimbangan kita adalah dosen PAI pada PTU, Perguruan Tinggi Umum. Maka mengambil di perguruan tinggi yang basisnya adalah perguruan tinggi umum. Nah, ketika di sana itu diajak untuk mengajar menjadi dosen tidak tetap, dosen pendidikan agama Islam di Politeknik Pos Indonesia di Bandung, Poltek Pos waktu itu. Ngajar PAI juga, ngajar PAI di sana selama 2 tahun. Kemudian setelah kembali mengabdi di Unima, dan di 2020 alhamdulillah qadarullah ya, dengan izin Allah semua sudah diatur oleh Allah, saya kembali ke IAIN Manado menjadi dosen di IAIN Manado. Dan pengabdian menjadi dosen PAI di Unima itu menjadi sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa karena mengajar di daerah yang minoritas muslim. Ketika kembali ke sini, IAIN kita lihat punya prospek yang baik untuk menjadi UIN. Maka sebagai alumni PAI, alumni IAIN, alumni STAIN, kita juga merasa terpanggil untuk sama-sama membantu memajukan alma mater tercinta. Tantangannya apa Ustaz? Mengajar di kampus umum itu? Kalau mengajar di kampus umum itu yang pertama secara fisik ya, orang lihat penampilannya kan tidak semua berkerudung. Nah, itu tantangan paling luar biasa itu. Mahasiswa tidak semuanya menggunakan kerudung, itu yang pertama bagi dosen, apalagi dosen yang laki-laki gitu ya. Itu tantangannya luar biasa. Yang kedua, tantangan secara umum, mata kuliah PAI itu kan mata kuliah dasar. Jadi semester awal mata kuliah dasar bagi semua mahasiswa. Dan tidak semua mahasiswa yang kita ajar itu berasal dari madrasah aliyah. Tidak semuanya berasal dari MTS misalnya atau pesantren. Ada yang dari sekolah umum. Dan ada yang bisa mengaji, ada yang tidak bisa mengaji. Ada yang hanya bisa melafazkan surat-surat pendek, tapi ketika orang sodori Al-Quran, Iqra misalnya tidak bisa. Gitu. Jadi ya itu tantangan ketika mengajar di perguruan tinggi umum. Berbeda mungkin kalau kita mengajar di perguruan tinggi agama Islam. Yang kedua, tantangannya mengajar di daerah minoritas itu di perguruan tinggi umum itu ya kita harus mampu untuk menunjukkan kapasitas, gitu ya. Karena kalau kita tidak menunjukkan kapasitas sebagai dosen PAI yang berkualitas, tentu kita akan tergeser, gitu kan. Jadi harus menunjukkan. Makanya saya melanjutkan S2 dan kemudian melanjutkan S3 agar supaya kualitas kita juga ikut di upgrade. Itu sih sebenarnya. Lainnya suka, bukan duka, tapi banyak yang suka di sana. Ini Sat, biasanya masuk kita dari IAIN itu kalau lanjut studi di luar Sulawesi itu agak kurang pede. Ya. Gimana Ustaz? Kira-kira membangun mental itu bagaimana? Ya, sebenarnya
ketika kita selesai studi di IAIN, di STAIN ya, kemudian kita menyandang gelar sarjana, ketika menggunakan baju toga gitu, ketika nama kita dilengkapi dengan sarjana pendidikan Islam waktu itu. Saat itu sebenarnya kebanggaan sebagai alumni STAIN, alumni IAIN itu sudah harus kita miliki gitu. Artinya dengan mendapatkan ijazah sebagai alumni PAI, alumni STAIN, kita sudah diakui bahwa kita layak untuk mendapatkan itu. Kalau kita kan dulu ya tidak terlalu mewah kalau setelah selesai ujian itu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan luar biasa, ada pokoknya banyak lah aksesorisnya. Sebenarnya itu untuk membangkitkan motivasi, kepercayaan diri bahwa kita alumni yang berkualitas. Tidak boleh kita kalah dan bahkan tidak pede kalau misalnya keluar. Buktinya nih di samping saya kan alumni di sini yang mampu sekolah di luar, di Jawa, dan kualitasnya tidak diragukan. Saya yakin yang paling penting kalau kita mau keluar adalah kepercayaan diri. Bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, kita setara dengan mereka. Yang berbeda adalah lokasi dan kesempatan. Kita belajar di sini dan kita juga harus mengambil kesempatan untuk studi di luar. Jangankan cuma di Jawa, di luar negeri kita bisa. Yang penting kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mental itu yang utama. Kalau tidak kuat dengan suasana belajar yang begitu, yang pasti berbeda kan? Ya. Orang belajar di Manado misalnya dengan belajar di kampus di Jawa, pasti berbeda. Dan kita butuh waktu untuk adaptasi itu. Dan kemampuan beradaptasi dengan sesama, membuka diri dengan teman, membuka wawasan itu yang paling penting. Kalau kita menutup diri sampai di kampung orang juga rugi kan? Kita tidak mampu untuk beradaptasi dengan baik. Saya pikir itu kalau keluar, karena kalau kemampuan saya pikir orang manapun dari daerah manapun, kita di IAIN pun di sini di Manado bisa bersaing dengan yang di luar. Gitu. Ya buktinya banyak alumni yang berkarir di luar. Ya, banyak alumni yang berkarir di luar, banyak alumni yang dipakai baik di tingkat lokal maupun di nasional. Gitu kan. Alumni yang secara kapasitas kalau kita mau mengupgrade, mau meningkatkan, kita bisa kok bersaing, kita bisa dipakai di mana. Gitu. Bekal-bekal apa Ustaz yang kiranya perlu dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang nanti akan menghadapi dunia pasca kuliah? Pasca kuliah. Yang pertama, kalau kita mau menghadapi pasca kuliah gitu, setelah selesai S1, biasanya euforia itu ketika kita selesai sarjana S1, wisuda gitu. Saya bisa posting foto itu 1 minggu berturut-turut tentang suasana ujian, bagaimana kemeriahan setelah wisuda. Itu paling tinggi 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Setelah itu pertanyaan besar yang muncul di benak kita, what next? Setelah sarjana mau jadi apa saya? Nah, ini yang harusnya dipikirkan. Saya melihat wajar kalau adik-adik kita setelah sarjana gitu kan posting foto begitu berat perjuangan memindahkan tali ini dari sebelah sini ke sini gitu, mendapatkan menggunakan baju ini, itu banyak postingan. Tidak lebay sih menurut saya, wajar saja karena itu perjuangan. Tapi yang harus kita pikirkan apa setelah ini. Nah, persiapan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kita harus membaca tanda-tanda perubahan zaman. Bahwa S1 saja tidak cukup sekarang ini. Ya, kita bangga jadi sarjana. Ternyata itu adalah perasaan sekitar 10-20 tahun yang lalu. Sekarang di tahun 2022 katakanlah atau 10 tahun yang akan datang, S1 bahkan bukan apa-apa lagi kan. Semua sudah banyak orang S1. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kapasitas, kualitas diri kita ke strata yang lebih tinggi, S2 bahkan S3. Karena itu tuntutan. Gitu. Mau tidak mau itu adalah tuntutan baik undang-undang maupun tuntutan masyarakat, tuntutan dunia kerja, tuntutan dunia kampus. Kita harus punya itu. Maka siap ketika setelah selesai S1, kita sudah siap kemana saya setelah ini. Saya mau melanjutkan studi. Gitu ya. Kalau berniat untuk menjadi akademisi, berniat di dunia pendidikan, jadi guru, maka kita harus lanjut studi S2 gitu, atau sampai S3. Nah, kita bisa melihat peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa. Banyak sekali. Jujur saya, alhamdulillah, S1 beasiswa,
S2 beasiswa full, S3 beasiswa full. Jadi dapat beasiswa pasca sarjana itu semuanya biaya oleh negara. Kita kuliah, alhamdulillah. Dan peluang itu sangat terbuka. Sekarang ada banyak peluang beasiswa. Tinggal kita searching, tinggal kita cari, gitu ya. Dan kita penuhi itu semuanya. Persiapkan diri kita bahasa, gitu ya, tes bahasa, kemudian kecakapan-kecakapan yang lain. Nah, selanjutnya adalah persiapkan iman dan takwa. Terlalu ini ya kalau kita bilang siapkan iman dan takwa. Itu penting. Karena kalau kita di luar tidak kuat iman, tidak kuat ibadah, ya bisa jadi ya salah gitu ya, salah arah. Ini bahasa orang PAI ya. Bahasa orang PAI itu yang paling penting. Gitu. Kalau kita mau kemanapun kita, mau sekolah sampai ke ujung dunia manapun, selama basic agama kita kuat, kita kan alumni STAIN, alumni IAIN, iman dan takwa kita kuat ya, pegangan itu kuat, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Orang belajar itu jangan takut, pasti akan ada rezekinya. Jadi alumni modal itu sih yang kalau modal-modal yang lain, saya pikir kita bisa belajar secara otodidak. Menggunakan IT, digital, kita bisa belajar. Sekarang YouTube kita bisa ambil dari manapun, mau jadi apa kita bisa belajar. Yang paling penting adalah kita punya niat dan semangat. Itu sih dari saya kalau ini. Ya. Ini Ustaz, ada fenomena menarik nih di kalangan alumni kita di Prodi PAI. Itu tidak sedikit yang berkarir di luar lembaga pendidikan. Ya, betul. Oke. Itu saya pikir adalah sebuah fenomena yang perlu untuk kita cermati. Ya. Itu bagaimana Ustaz melihat itu? Apakah ini masalah mental atau masalah finansial atau masalah apa? Yang pertama Ustaz? Itu takdir ya. Yang pertama itu takdir, itu masalah kita menjadi apa itu kan sudah ditentukan rezeki kita di mana. Tapi ada teman saya yang dari mahasiswa, dia kan prodi PAI. Yeah. Sudah kelihatan bahwa dia memang sepertinya tidak terlalu bukan tidak terlalu suka ya, tapi feel-nya bukan jadi guru. Yeah. Tetapi dia menjadi wartawan. Sampai sekarang menjadi wartawan Trans TV. Nggak apa-apa ya saya sebut. Wartawan Trans TV. Dia sekarang di Gorontalo dan menjadi wartawan di Trans TV. Nah, dari mahasiswa itu paling suka baca koran dan paling suka menulis. Oh, jadi sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat dari mahasiswa dia hobi sekali menulis. Dia banyak sekali tulisannya di berbagai media. Dan dari dia saya juga belajar menulis di majalah dan koran. Saya termotivasi dari teman saya. Dia menulis. Dia dapat reward dari tulisannya. Saya mencoba untuk menulis dan alhamdulillah bisa. Dapat reward seperti yang dia dapatkan. Nah, yang keterusan jadi wartawan dia jadi wartawan, dia terus aktif menulis. Dan bagi saya kita bisa menjadi pendidik gitu ya. Kita bisa menjadi pendidik tanpa harus melalui jalur jadi guru. Meskipun ini ada beberapa kasus, hanya ya tidak semuanya seperti itu, tapi kita bisa menjadi pendidik bagi bangsa ini tanpa harus melalui jalur menjadi guru atau menjadi dosen. Kalau memang jalur kehidupan kita, kalau memang jalan takdir kita menentukan kita bukan jadi guru, jadi dosen, mengajar di satu ruangan yang kita namakan sebuah pendidikan formal atau non formal, tapi kita bisa menjadi guru bagi bangsa ini melalui profesi yang kita tekuni. Contohnya tadi, dia bisa menulis, memberikan pendidikan bagi masyarakat melalui liputannya, melalui beritanya, mencerdaskan masyarakat dan bangsa. Saya pikir sah-sah saja kalau orang berkarir, alumni PAI misalnya, berkarir di luar jalurnya, berkarir di selain dari PAI. Kalau dia mempertimbangkan berkarir itu karena faktor finansial, misalnya begini, di kampungnya ini butuh guru PAI, tapi ya secara finansial tidak support ya. Nah, kemudian dia lebih memilih untuk berkarir di luar
lembaga pendidikan karena alasan finansial. Itu bagaimana Ustaz? Ya, ini tidak bisa dibantah ya, ini kan kebutuhan gitu kan. Kalau kebutuhan orang ya kita tidak bisa dibantah. Yang pertama, menjadi guru itu, menjadi pendidik itu adalah keterpanggilan. Kita terpanggil untuk menjadi guru. Maka semua orang kalau dia merasa bahwa ini adalah keterpanggilan jiwa, ini adalah tugas yang Sang Maha kepada dia, maka dia akan mengabdi berapapun apapun itu, karena dia yakin rezeki itu dari Allah. Gitu ya. Tapi kalau memang dorongan ekonomi misalnya ya, kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh menghalang-halangi orang kalau memang dia akan memilih lebih berkarir di luar PAI-nya karena dorongan-dorongan ekonomi. Saya pikir sah-sah saja siapapun dia, boleh saja dia menjadi apapun, tapi dengan basic PAI satu saat pasti dia akan kembali. Pasti dia akan merasa bahwa saya ini kan dibentuk menjadi seorang pendidik. Dia bisa satu saat dia pasti akan aktivitas dalam dunia pendidikan dimanapun itu, sebagai apapun dia. Seperti itu. Ya, baik, menarik Ustaz. Saya melihat di setiap generasi kita ini punya mental dan pola pikir yang berbeda Ustaz. Ya. Di lulusannya Ustaz itu semakin ke depan terjadi perubahan yang besar. Itu bagaimana Ustaz melihat itu? Di tahun 2000, katakanlah 98 ya, 98 saya masuk sampai sini 2002 selesai itu, ada semangat yang sangat tinggi katakanlah. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang alumninya tidak memiliki semangat yang tinggi, tidak memiliki kecintaannya, tapi ada semangat perjuangan ketika kita sampai di kampus yang waktu itu kampus ini hanya penuh dengan pohon-pohon pisang gitu ya, pohon-pohon, pokoknya kalau orang bilang kita itu datang ke kampus ini harus jalan dari bawah sana karena auto itu cuma sampai di masjid apa waktu itu Nurul Taqwa. Nah, paling kalau orang bilang Om Camar Ampadang gitu ya. Ada yang mau, ada yang tidak. Jadi jalan kaki Jalan kaki dari Masjid Nurul Taqwa atau dari halte Asabi kalau tidak salah di depan situ, itu jalan ke sini. Itu seperti itu. Kita memang datang untuk itu. Sampai di sini di kampus yang di bawah itu kita kuliah dari pagi gantian, bahkan sampai ada yang jam sore. Itu gantian, satu kelas itu kita bergantian. Nah, dari situ mungkin kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang begitu berat yang kita lalui dengan perjuangan, kan? Dulu saya masih bikin tugas pakai mesin ketik waktu itu, masih di ujung-ujung punahnya mesin ketik, masih sempat kita pakai mesin ketik. Ya, mesin ketik itu di zaman itu sudah cukup baik kalau kita bikin makalah pakai mesin ketik. Jilidnya masih jilid sendiri. Mengapa dengan mengetik kita lebih bisa untuk menguasai makalah kita? Karena sambil mengetik saya sambil baca. Membaca dari buku ketik, baca dari buku ketik. Jadi ada 2 kali pengulangan ilmu yang kita baca, kita ketik, kita baca, kita ketik. Komputer masih sedikit, adapun itu masih bergantian. Dan kita belum terlalu mengetahui trik-trik copy paste. Trik copy paste itu masih belum terlalu banyak. Kita tahu, kita ambil tulisan dari orang ini, tinggal kita copy, masukkan ke makalah, tring jadi makalah atas nama Mardan Umar. Itu tidak ada dulu. Kita bikin sendiri, makanya pulang kampus bukan sombong kalau kita bawa buku dari perpustakaan banyak gitu. Sudah ada di tas, ada di sini, kelihatan seperti mahasiswa gitu. Jadi pinjam buku di kampus tuh pakai batas gitu. Jadi kita bawa buku, kembalikan 1 minggu paling. Nah, itu bagi kami sebuah pengalaman yang sampai hafal. Kalau ujian itu sampai hafal, dosen itu bertanya, pakai buku ini, judul bukunya apa, penulisnya siapa, warna bukunya warna apa gitu. Sampai kita harus hafal itu. Nah, bahkan untuk membuktikan kita bawa ini bukunya, halaman berapa kita buka. Itu ujian.
kita ujian seperti itu sampai hafal. Makanya merasa bahwa menjadi insan pendidik gitu ya, alumni dari PAI itu jiwanya begitu tertanam, begitu kuat. Sampai kita kalau ketemu yang bukan guru saat ini, teman-teman yang tidak jadi guru atau tidak jadi pendidik, kadang mereka masih ingat dulu kita diskusi apa gitu ya, dengan dosen siapa gitu, kita belajar apa di kelas, belajar tentang metode PAI, siapa yang ngajar itu masih ingat betul, dan apa yang diajarkan masih ingat gitu. Karena memang tertanam betul gitu. Kalau zaman komputer, zaman internet sekarang, saya bisa mengklaim makalah orang lain jadi makalah saya, dan saya tidak baca, gitu kan? Itu yang terjadi. Yang harus jujur mengatakan bahwa terkadang kita mahasiswa saat ini kritik juga bagi mahasiswa, mengambil makalah dari sumber internet, sumber itu kemudian dimasukkan kepada dosen. Yang dia tidak tahu dosen sudah baca itu sudah lama, sehingga ketahuan kalau ini bukan milik dia. Ini yang mungkin kita perbaiki ke depan sebagai alumni ya. Ya, ada permasalahan dalam kompetensi sosial juga ya. Ya. Antara alumni di zaman dulu sama alumni kita di zaman now. Ya. Itu bagaimana itu Ustaz menyikapinya? Ya, kalau kompetensi sosial dulu kita itu ada desa binaan, gitu kan. Waktu mahasiswa kita sudah diajak oleh dosen untuk membina sebuah desa. Yang desa itu kalau kita jurusan PAI, kita tarbiyah, maka kita ditugaskan untuk mengajar di TPQ. Itu bukan KKM Ustaz ya? Bukan ya? Bukan. Jadi saya masih semester 4 ya. Semester 4 waktu itu atau semester 5, saya lupa. Saya sudah mengajar di TPQ, TPA, mengajar majelis taklim. Kita sudah hanya mengajar mengaji bagi ibu-ibu majelis taklim, anak-anak TPQ. Seakan-akan kita sudah jadi guru. Jadi mengajar mereka menyanyi, menghafal ayat-ayat tapi dengan cara yang berbeda, menghafal hadis dengan cara yang berbeda. Kita menghafalkan nama malaikat, nama nabi dengan lagu. Itu sudah belajar dari semester awal. Kita diajak ke dunia nyata. Inilah sebenarnya kita kalau mengabdi jadi guru. Kita ada di sana. Itu sukarela, Ustaz? Sukarela. Kalau ada bonusnya ya paling dapat nilai bagus dari dosen gitu kan. Bonusnya itu. Karena pengabdian. Kalaupun ada dari yayasan, dari organisasi memberikan uang transport, tidak seberapa, tapi sangat berharga waktu itu sebagai mahasiswa. Kita belajar langsung di masyarakat. Di sekolah kita disuruh untuk ya katakanlah membantu waktu itu. Tidak banyak kerjasama yang dibuat dengan sekolah, tapi kita sudah menjadi guru di usia mahasiswa. Saya waktu masih semester 6 sudah menjadi guru tidak tetap di Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah Al-Hijrah waktu itu. Itu program itu hanya untuk beberapa kalangan mahasiswa? Ya, jadi dosen itu melihat mana mahasiswa yang bisa kita ajak untuk itu diambil. Karena memang terbatas waktu itu kita ambil, dipilih siapa yang mau, bahkan bukan hanya PAI, semua jurusan. Tapi wilayahnya Manado ya? Manado dan Minahasa. Oh, Minahasa. Manado, Minahasa. Itu disebar. Dosen mengambil beberapa mahasiswa kemudian menyebar. Nih silahkan ke majelis taklim, ke TPQ gitu. Sampai sekarang anak-anak yang kita ajar jadi di TPQ waktu itu, sekarang sudah sarjana PAI. Sekarang sudah SPDI dari alumni JN. Kita ajak waktu itu. Oh, masyarakat tahu dari mahasiswa mana? Stain. Oh, prodi apa PAI. Nanti kita anak nanti kita mau kasih masuk di situ ya. Biar bisa jadi guru seperti ini gitu. Betul. Jadi anak-anak dari daerah pesisir Manado, daerah Bengkol, Pandu, Pangiang, itu kan daerah binaan kita waktu itu. Mereka mengirim anak-anaknya ke IAIN. Dan sekarang sudah jadi sarjana pendidikan Islam. Ada yang di syariah, ada yang di tarbiyah, gitu, PAI banyak.
Alhamdulillah. Kita juga ikut sosialisasi secara gratis bagi kampus. Ya karena realitas mahasiswa kita itu tidak hebat dalam kompetisi sosial. Ya. Ada istilah kupu, kuliah pulang. Betul. Itu dampaknya apa Ustaz? Ketika kita itu punya atau mengembangkan kompetisi sosial kita di... Kalau kita sudah punya kompetensi sosial sejak kita dari mahasiswa, yang pertama kita tidak ragu jadi alumni mau jadi apa kita setelah ini. Kita tidak takut. Saya mau kerja apa setelah jadi alumni PAI misalnya, alumni STAIN. Kalau kita sudah dilatih menjadi pribadi yang siap di dunia masyarakat, di sosial. Jadi masyarakat itu, stakeholder itu tinggal akan memilih sebenarnya alumni STAIN itu. Ketika setelah wisuda selesai, mereka tinggal pilih. Si ini yang ayo dengan saya, ini dengan saya, karena dia sudah tahu. Dia sudah punya kompetensi sosial sebelum dia menjadi alumni. Dan mahasiswa itu pun sudah siap gitu ketika jadi alumni. Saya tinggal pilih mau berkiprah di mana gitu di sosial ini. Kalau sekarang, kalau dulu masih sedikit katakanlah organisasi sosial kemasyarakatan masih cukup terbatas. Tapi sekarang tinggal pilih mau jadi apa, mau aktif di komunitas apa, mau pilih yang kompetensi sosial di bidang ini apa, mau yang kekhasan ini apa, silahkan tinggal milih. Mau ke ibu-ibu boleh, mau ke TPQ boleh, mau ke masjid yang boleh, mau ke terserah, semua terbuka. Tinggal mahasiswa kita mau tidak, mau tidak dia mengembangkan dirinya. Kalau hanya kuliah kemudian pulang, ya dia akan tercapai cita-citanya jadi sarjana. Dia akan jadi sarjana karena itu yang dia kerjakan, itu yang dia niatkan, jalan itu yang dia tempuh. Tapi dia hanya akan menjadi sarjana pendidikan Islam, katakan, atau SPD. Sudah sampai situ. Setelah itu dia akan bingung startnya dari mana lagi. Tapi kalau kompetensi sosial sudah ada, ya lebih siap nantinya jadi alumni PAI. Dan yakin kalau jadi alumni PAI itu kan tidak akan sia-sia. Ya. Tidak akan sia-sia jadi alumni PAI. Di semua tempat terpakai. Semua tempat dia terpakai, mau dimanapun dia. Kalau dia alumni PAI ya yakin, hakul yakin insya Allah. Yang penting tadi saatnya dia punya kompetensi sosial. Ya, selain dia kompetensi akademiknya, secara keilmuannya dia sudah menguasai kependidikan, dia juga harus punya kompetensi sosial. Apalagi sekarang kurikulum MBKM ya, Merdeka Belajar. Itu malah dituntut dia bisa belajar langsung dari masyarakat, dia bisa keluar sebenarnya. Dia bisa mengembangkan diri secara lebih mandiri. Ya tinggal salah sendiri sekarang. Kalau di masyarakat dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa mengembangkan diri, ya salah sendiri. Sekarang itu tinggal pilih. Bahkan skripsi pun sekarang harusnya lebih terbuka judulnya, lebih dieksplor di pendidikan yang lebih luas. Bukan hanya lagi berbicara tentang internal pendidikan. Begitu. Masih panjang kalau cerita pengalaman lagi ya. Luas tadi pembahasan. Mungkin detik-detik terakhir kira-kira tantangan yang harus kita hadapi di zaman ini sebagai seorang alumni itu apa? Yang pertama kalau jadi alumni, tantangan yang paling berat itu adalah tantangan dari diri sendiri. Saya mau atau tidak gitu ya. Itu sebenarnya bagi semua orang tantangannya. Saya mau atau tidak itu pertanyaannya. Kalau saya sudah merasa puas dengan capaian sebagai sarjana pendidikan gitu, ya sudah sampai situ. Tapi kalau saya mau untuk melanjutkan lebih lagi, saya ingin belajar lagi, saya ingin mengabdi lagi, saya ingin, itu sangat terbuka. Itu yang tantangannya dari diri sendiri. Mau tidak kita untuk menjadi alumni yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi bangsa ini, bagi agama ini, bagi dunia pendidikan Islam. Itu yang pertama, tantangan itu. Yang kedua, selain tantangan diri untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas, yang kedua ini tantangan dunia digital ini jangan dianggap sebagai sebuah kelemahan sebenarnya. Anda bisa menjadi guru, kalau guru-guru sekarang bilang, orang bisa bikin apa? Sekarang anak-anak sudah dicekoki dengan dunia digital, mereka bisa mendownload ini, menonton ini itu.
harusnya guru-guru bisa memanfaatkan itu sebagai wadah bagi pendidikannya gitu. Kalau di situ tantangannya, di situ adalah kendalanya, guru masuk di situ sebagai solusinya. Gitu. Maka mengembangkan kompetensi di bidang digital, karena itu tantangan di dunia sekarang. Selain tantangan-tantangan yang lain, saya pikir. Kalau tantangan ekonomi ya semua orang punya itu, dan itu bisa kita atasi, insya Allah. Oke. Nah ini Ustadz, yang nonton ini kan bukan hanya mahasiswa ya, ada juga dari kalangan pelajar yang ingin melanjutkan perkuliahan. Atau ada tips-tips enggak Ustadz buat yang lagi persiapan nih untuk masuk kuliah? Barangkali ada yang mau masuk di Prodi PAI. Ya, kalau saya pilihan utama kalau masuk STAI, masuk IAIN, masuk Prodi PAI. Masuk Prodi PAI. Mengapa? Saya alumni PAI. Itu subjektif. Tapi bukan hanya alasan subjektivitas, tapi karena PAI Anda bisa menjadi siapapun yang Anda inginkan. Anda bisa menjadi pendidik baik secara formal, non formal, atau bahkan menjadi pendidik bagi masyarakat, atau bisa menjadi pendidik dalam sebagai apapun profesi Anda, sebagai apapun Anda bisa menjadi pendidik. Itu yang paling penting. Karena kalau saya dulu kita bilang begini, kalau di syariah Anda hanya belajar hukum Islam. Emang tarbiyah belajar apa? Kalau tarbiyah belajar bagaimana mengajarkan hukum Islam. Itu kelebihannya. Makanya untuk mengajarkan hukum Islam kita harus belajar hukum juga. Jadi di PAI itu kita belajar hukum Islamnya ada, dan kita belajar cara mengajarkan hukum Islam. Itu kelebihan orang PAI. Gitu. Dan kelebihan yang lain masih banyak lagi sih. Sombong ya orang PAI. Siap. Ya, banyak hal yang ingin kita bicarakan pada hari ini, tapi dibatasi oleh waktu ya. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa berbicara banyak hal lagi mengenai ke-PAI-an ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih insya Allah. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berkarir, tetap menjadi seorang pendidik yang baik. Sip. Ya, Ustaz, terima kasih. Salam PAI, salam guru Pradap. Salam guru Pradap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.